Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik khususnya yang ada di kelas 11 dari program keahlian usaha perjalanan wisata. Materi kali ini di bab yang kelima kalau nggak salah ini adalah menganalisis tour itinerary. Jadi tour itinerary ini adalah suatu jadwal pariwisata jadwal kegiatan wisata yang ada di paket wisata. Kita akan menganalisis tentang apa itu tour itinerary. Tour itinerary secara umum itu menyusun tour itinerary sama halnya dengan menyusun suatu perencanaan perjalanan yang dibuat oleh Biro Perjalanan Wisata secara seksama dan teliti supaya tepat nih. Nah, kemudian pengertian tour itinerary atau tour program pertama menurut Haji Kodiat dan Ramaini dalam bukunya Kamus Pariwisata dan Perhotelan pada tahun 1992, tour itinerary merupakan suatu daftar dan jadwal acara dengan data-data lengkap mengenai hari, jam, tempat objek wisata, hotel, tempat menginap, tempat berangkatan, tempat tiba, acara yang disajikan sehingga menggambarkan jadwal pelaksanaan maupun keseluruhan acara tour dari awal sampai akhir. Nah, kemudian menurut Nuryata, Perencanaan Wisata tahun 1992, pengertian tour itinerary atau tour program adalah kumpulan daftar informasi yang berisikan tentang segala sesuatu kegiatan perjalanan. Jadi tour itinerary dan tour program merupakan pengertian yang sama, yaitu sama-sama acara perjalanan wisata. Ini berbagai sudut pandang tentang tour itinerary. Bahwa yang pertama, tour itinerary adalah sebagai suatu kumpulan data yang harus menunjukkan tindakan dan urutan langkah pekerjaan dari suatu perjalanan wisata. Yang kedua, tour itinerary sebagai suatu perencanaan terhadap suatu rencana kegiatan wisata yang harus dilaksanakan secara konsisten bagi penyedia jasa dan para peserta wisata. Kemudian tour itinerary juga sebagai isi dari suatu produk wisata dalam mencapai tujuan acara wisata. Isi dari produk wisata itu tour itinerary. Tour itinerary sebagai suatu perencanaan baik dijadikan sebagai rencana perjalanan yang akan dilaksanakan dan juga rencana kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu perusahaan perjalanan. Tour itinerary juga sebagai suatu kesatuan paket perjalanan wisata. Pertama, wisatawan itu sebagai pembeli dan pemakai produk wisata. Yang kedua, yang diperhatikan adalah waktu dan fasilitas yang dipakai. Yang ketiga, pentingnya atraksi wisata dalam penyusunan suatu tour. Jadi ada wisatawan, waktu dan fasilitas, serta atraksi wisata. Ada 3 poin penting itu sebagai satu kesatuan dalam paket perjalanan wisata. Kemudian untuk mendapatkan suatu atraksi wisata dalam tour itinerary perlu diperlukan hal sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan itu harus terhitung. Kemudian point of interest dari atraksi wisata atau hal-hal yang menariknya apa nih dari destinasi wisata kita. Kemudian ada fasilitas yang tersedia, lokasinya, aksesibilitas, yaitu kemudian untuk mencapai daerah tujuan. Fungsi itinerary dalam paket perjalanan wisata. Nih, kalau pengertian secara umum, tour itinerary adalah susunan jadwal perjalanan wisata yang sudah diatur sedemikian rupa secara sistematis untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada wisatawan. Ini menurut Wardani tahun 2004 bukunya. Kemudian berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi wisatawan fungsi itinerary adalah sebagai gambaran akan produk wisata yang akan dibeli. Jadi wisatawan tahu, oh kita akan wisata ini tujuannya ke sini, aktivitasnya ini dan sebagainya. Yang kedua, sebagai pedoman persiapan apa saja yang harus dibawa ketika mengikuti acara dalam paket wisata. Misalkan di dalam paket wisata ada kolam renangnya atau ada pantainya sehingga mereka harus persiapan. Oh, saya harus bawa pakaian renang atau mau trekking di gunung misalkan Merapi Lava Tour. Yang harus dibawa, mereka harus bawa kacamata, bawa topi dan lain sebagainya Kemudian sebagai panduan tentang informasi objek wisata, durasi kunjungan, serta kegiatan apa yang akan dilakukan maupun objek wisata yang akan dilihat. Nah, bagi pengelola wisata atau bagi Biro Perjalanan Wisata, itinerary ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan perjalanan wisata, kemudian sebagai media promosi,
ya, karena bisa memperlihatkan apa saja sih isi paketnya. Kemudian sebagai sarana evaluasi penyelenggaraan wisata, jadi bisa dilihat antara perencanaan dengan hasilnya sesuai atau tidak. Dan sebagai media dalam memberikan gambaran bagi wisatawan tentang kondisi objek wisata yang akan dikunjungi. Nah, kemudian ketentuan dalam menyusun tour itinerary yang baik ini harus dipelajari sama adik-adik ya. Yang pertama, harus tahu interest dari wisatawan atau yang disenangi oleh wisatawan. Ya, persyaratannya adalah harus ada gambaran umum ya tentang objek dan daya tarik wisata, harus ada jadwal acara perjalanan serta lama perjalanannya. Kemudian ada aktivitas yang bisa dilakukan di objek wisata dan perlengkapan dan persiapan tur. Nah, langkah yang dilakukan dalam menyusun paket wisata, yang pertama mengadakan inventarisasi dulu objek wisata ya, yang akan dikunjungi. Nah, apa saja jenis atraksinya apa, fasilitasnya apa saja, dan waktu yang diperlukan untuk menikmati objek itu harus tepat ya, jangan sampai yang harusnya lama jadi sebentar, yang harusnya sebentar jadi lama. Ini bisa menimbulkan boring atau ketidakpuasan dari tamu. Kemudian mengadakan inventarisasi fasilitas perjalanan yang akan disusun, menyangkut produk yang dihasilkan, pelayanan dan kondisi dari perjalanan, informan tentang waktu, jadwal, konsumsi, waktu ini harus tepat ya. Kemudian mengadakan pengaturan waktu yang akan dikonsumsi untuk kepentingan, rute perjalanan, variasi objek wisata ya supaya tidak jenuh. Rute juga harus dipilih supaya konsumen nyaman. Kemudian tata urutan kunjungan ya biar tepat, jangan sampai setelah kegiatan makan siang langsung ada kegiatan yang capek dan bikin mabok gitu kan. Kemudian tingkat kebosanan dan daya fisik wisatawan ini harus diperhatikan, jangan terlalu jauh, jangan terlalu capek ya. Yang tadinya wisatawan pengen rileks malah pulang pegel-pegel harus dipijit, ini juga nggak baik ya. Kemudian ada kegiatan turnya. Kemudian pengetahuan apa saja yang menunjang penyusun tour itinerary? Ya, pertama kita harus memahami peta geografi pariwisata antar kota atau antar provinsi. Ya, misalkan di Pangandaran ada apa saja, di Cirebon apa saja, di Bandung, di Yogyakarta itu harus tahu, kita harus ngerti gitu kan. Kemudian bisa memahami peta, mengoperasikan Google Map maupun GPS supaya tidak tersesat di perjalanan. Kemudian pernah melakukan survei secara langsung, jadi bukan hanya taunya dari internet, taunya dari teman ya, tapi harus pernah berkunjung langsung sehingga ketika menjelaskan, ketika menyusun tahu kondisi real. Kemudian memahami detail perjalanan, point of interest yang dilalui. Point of interest itu hal-hal yang menarik ya, detail perjalanan yang dilalui. Misalkan kita melewati tempat-tempat penting, daerah-daerah penting, dilihat dari sejarahnya, dilihat aktivitas masyarakat dan lain sebagainya, itu harus kita sampaikan nantinya. Kemudian menjadi negosiator yang baik ya, karena menyusun paket wisata ini tiap orang kan beda keinginan ya, harus mampu negosiasi supaya mereka bisa menerima semua. Kemudian memahami kebutuhan dalam perjalanan, kita ngerti. Jadi mereka melakukan perjalanan itu apa sih yang mereka inginkan? Memahami pengetahuan traveling health atau kesehatan dalam perjalanan ya. Kemudian dalam merencanakan budget dan memperkirakan keuntungan bagi perusahaan, memahami asuransi kesehatan, perjalanan dan objek wisata, jadi harus diasuransikan terlebih dahulu ya, yang tamu-tamunya pastikan mereka aman. Sehingga kalau terjadi sesuatu, ini mereka sudah diasuransikan ya kan, jadi lebih tenang. Kemudian mampu menuangkan itinerary ke dalam digital marketing ya, baik itu berbentuk video, brosur, flyer ya yang bisa dipasang di status Facebook, Instagram, HP ya, WA dan lain sebagainya. Dan memahami dan dapat menilai brosur wisata yang baik. Dalam membuat brosur harus ada ya, nanti dipelajari ini di kelas 11, kelas 12 di PPPW, Perencanaan Pengoperasional Perjalanan Wisata. Kemudian ketentuan lain yang harus diperhatikan, pertama alat transportasi yang dipilih, menggunakan jasa transfer atau menggunakan bus harian, ya ini harus jelas. Kapasitas bus jangan sampai orangnya sedikit, busnya terlalu besar, atau ada orang yang tidak kebagian kursi. Ini jadi masalah juga. Kemudian atau durasi lama tur, objek atraksi yang diinginkan wisatawan, waktu dan jumlah berapa kali, snacknya, lunch, kemudian dinner, pre-programnya bagaimana, night programnya bagaimana, atau program malam, waktu untuk sunrise atau sunset disediakan atau tidak. Ya jangan sampai kita asik dengan aktivitas program kita sementara tidak bisa menikmati sunset dan sunrise. Justru wisatawan pengen itu.
Waktu jam pertunjukan ini harus dipahami. Kalau kita mengikuti paket, misalkan itu tarik kecak, itu harus tahu waktunya, jamnya kapan. Kemudian jam kedatangan dan proses bandara, jam keberangkatan, check-in, ya. Ini harus tepat ya, jangan sampai tamu datang di bandara lama menunggu, atau kita terlalu lama nunggu di bandara, nunggu tamu itu mending, tapi kalau mereka yang nunggu kita itu bisa jadi komplain. Faktor kelelahan sebelum tiba ini harus diperhatikan. Jadi jangan sampai ketika mereka tiba di bandara langsung kita ajak langsung ke destinasi tanpa ada istirahat dulu. Jadi kita harus menilai apakah wisatawan sudah siap atau belum. Kemudian jarak antara bandara dan hotel juga harus diperhatikan. Ya, jangan sampai terlalu jauh dari bandara. Ya, mereka capek nanti di kendaraan. Kemudian waktu check out atau check in hotel ini harus tahu ya, ada check in time, ada check out time. Jangan sampai tamu diajak pagi ternyata hotelnya belum siap. Ini akan jadi kecewaan juga. Kemudian efisiensi harga ya, ini sangat penting bagi wisatawan. Kemudian rute perjalanan, variasi objek, tata urutan kunjungan, ini penting. Kemudian tingkat kebosanan dan daya fisik wisatawan. Nah, saran pemilihan rute perjalanan wisata, ini kalau rute yang baik ini harus seperti yang bagian yang pertama. Jadi wisatawan dari titik A ke titik B, titik D, E, F ini tidak melewati yang sama. Sehingga apa? Sehingga wisatawan bisa mendapatkan pengalaman yang baik dan tidak akan bosan. Karena dari A ke B, sesuatu yang baru. B ke C, C ini baru, D ini baru. Nah, yang jangan itu yang kayak gini. Dari A ke B, kemudian ke C, ke D, ke E, ke F. Dari F balik lagi ke E. Jadi mereka sudah tidak mendapatkan pengalaman baru. Mereka lewat lagi ke D, ini sama. Jadi ini jenuh. Ini karena yang sudah dilakukan kok dilewati lagi atau dilalui lagi. Ya, sehingga upayakan yang melingkar. Atau kalau memang posisinya misalkan destinasinya tidak seperti itu, jadi harus ada kembali ke titik awal. Bisa mengambil opsi yang ini. Bila tidak jalan kemungkinan dari A, B, C, kemudian D, E, F, G ini baru, kemudian balik lagi ke C karena jalurnya satu, kembali lagi ke A. Misalkan kita nginepnya di A, ya. Nah, atau alternatif paling buruk ini kebalikannya, ya. Yang pertama tidak ada, yang sama A, B, C, D, kemudian E, F, G ini diulang 2 kali, kemudian H baru ke titik awal. Itu bisa, ya. Tapi upayakan yang ini, yang A, ya, yang syarat pengalaman supaya mereka tidak bosan. Kemudian komponen yang harus diperhatikan dalam menyusun itinerary ya, atau tour program. Pertama, point of interest yang sedang tren di mata wisatawan. Jadi hal-hal yang menarik dari objek wisata yang sedang ngetren. Ini harus kita sampaikan. Yang kedua, lokasi dari akomodasi. Jangan sampai tempat menginap kita terlalu jauh dari pusat keramaian atau dari objek. Karena ini akan memakan waktu ya. Kemudian rest and lunch on stops ya. Jadi waktu istirahat, waktu makan ini harus kita tentukan dengan baik. Ya, tempatnya juga jangan terlalu jauh. Kalau kita di restoran, misalkan di jarak dari A ke B, nah antara A ke B, jangan sampai untuk makan kita ke D dulu, baru kita ke C untuk destinasinya. Ini terlalu capek. Kemudian budget anggaran yang tersedia, tour members, ya, kemudian distance and geography harus diperhatikan, special event sama free time. Nah, ini hubungan dengan penginapan juga. Jangan sampai penginapan jauh dari keramaian. Nah, kalau di Yogyakarta penginapan bagusnya daerah Malioboro. Sehingga ketika mereka free time itu bisa jalan-jalan di Malioboro ya. Dengan pusat shopping juga harus dekat ya supaya mereka bisa membeli Cindramata dan lain sebagainya. Jenis itinerary itu ada 2 ya. Yang pertama ada jenisnya berupa narasi atau uraian. Jadi tur jenis ini disajikan dengan uraian singkat tentang program pariwisata yang direncanakan. Biasanya memuat kegiatan wisata setiap hari. Jadi detail satu persatu ya, di narasi diuraikan. Yang kedua bisa berbentuk matrik atau tabel ya di samping ini ya. Contohnya ini bisa rinci, ada durasi, ada program, ada keterangan. Pertama misalkan hari ke-1 ya, tentang pelayanan penjemputan tamu di Bandara Adi Sucipto. Nah, ini sambil lunch atau dinner yang jam 7 sampai 8.25 melakukan perjalanan menuju Taman Wisata Candi Borobudur di daerah Magelang ya. Kemudian 8.25 sampai 10.35 ini 2 jam, 2 jaman kurang lebih 2 jam 3 jam. Kemudian aktivitas di Candi Borobudur dipandu dengan pemandu wisata 10.55 sampai 12.55 melanjutkan perjalanan menuju Museum Ulen Sentalu. Nah, ini harusnya ada makan dulu di sini ya. Kemudian aktivitas di Museum Ulen Sentalu ada dimanjakan dengan koleksi menawan. Harus makan dulu. Makan siang, ini makan siang jam 1 ya. Di restoran Beacon-Hof Ulen Sentalu ya. Jadi masih di Ulen Sentalu ya makanya, jadi tidak kemana-mana. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju base camp MLCC Merapi Land Cruiser Community atau Merapi Lavatur.
Nah, aktivitas Lavatur sampai jam 17. Ini 1 hari ya, full day. Nah, kemudian map yang dibuat pertama misalkan dari hotel ya, kemudian ke Bukit Becici, kemudian LAN, ke Tebing Breksi, dan ke Malioboro ya. Kemudian dari sisi kegunaan, itinerary dapat dibuat dengan cara satu dengan membuat summary itinerary, jadi ada brief format for brosur atau jadwal acara yang ringkasnya ya, utama untuk keperluan brosur. Kemudian design to inform, remind and be persuasive, dirancang untuk menginformasikan, mengingatkan dan meyakinkan. Persuasif ini ya. Inform, menginformasikan. Kemudian detail passenger itinerary dibuat lebih rinci dengan mencantumkan hotel, restoran, dan informasi lain setiap harinya yang perlu bagi wisatawan untuk dapat merencanakan kegiatan. Ya. Kemudian ada operasional walking itinerary dibuat untuk kepentingan guide, supir, pimpinan rombongan agar diketahui dengan baik rutenya bagaimana, kemudian waktu yang digunakan bagaimana. Ini perlu dibuat. Nah, ini persiapan yang diperlukan sebelum mulai penyusunan acara ya, perjalanan. Pertama, mempersiapkan peta wisata dengan referensi menyangkut objek dan tujuan wisata. Yang kedua adalah tentang fasilitas perjalanan yang akan terkait dengan atau dalam menyusun program perjalanan. Ya, ini program perjalanannya wisata, tour itinerary, nama turnya misalkan Yogyakarta Wonderful Tour. Lama turnya 7 jam, ini berarti one day. Jumlah fake-nya berapa, hotelnya yang pakai apa, kemudian tipenya yang kita gunakan, single-nya berapa room, kemudian yang twin-nya berapa room. Ini susunannya bentuk tabel. Ada hari tanggal ini 28 Agustus, tempatnya Jakarta, waktunya jam 8, setelah makan pagi menuju hutan Pinus Becici, dilanjutkan ke makan siang. Nah, kemudian 13 makan siang, 15 kembali ke Tebing Breksi, 18 kembali ke hotel. Ini one day ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan bagaimana menganalisis tentang tour itinerary di kelas 11 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.